Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan hati yang kudus dan dengan hati yang tulus. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk menaikkan ucapan syukur kami di pagi hari ini. Inilah hati kami Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku.
Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengakui Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu sedang jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Sembah Kau, ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengakui Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengakui Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengakui Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengakui Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Kita mau bersuka di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita mau masuki gerbangnya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab Dia kiranya. Dia kiranya, oh Dia kiranya, ku bersuka sebab
sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yesus langsung bersuka cita kita semua. Amin. Mari sama-sama pada pagi hari beri pujian yang terbaik untuk Tuhan. Berikan wajah-wajah penuh sukacita di hadapan Yesus. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin semuanya. Pujilah Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Dialah Allah yang menguatkan kita semuanya. Sama-sama semua katakan. Terima kasih Yesus. Apapun yang kita alami Tuhan, kami mau Yesus untuk selalu bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Engkaulah Allah penolong dalam kesesakan kami Yesus. Untuk itu Tuhan, ajar kami Bapa untuk selalu bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa Tuhan atas kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus, sukacitaku,
apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus, sukacitaku. Kau kekuatan kami, Tuhan. Yesus, kekuatanku, Terima kasih, Yesus. penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam-Mu, Yesus. Sebab Engkaulah Allah penolong kami, Tuhan. Seperti janji-Mu, Tuhan, Kau selalu mengatakan yang gembira adalah obat. Tapi Tuhan, kami mau bersemangat, Tuhan, kami bersuka cita di dalam-Mu, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi persoalan hidup kami bawa di bawah kaki-Mu, Yesus. Karena kami percaya, Tuhan, janji-Mu berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kau berkuasa. Karena sukacita kami, Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku Hai jiwaku, bermegah, kami mau bermegah di angkat hadapan-Mu, Tuhan. tanganku. Karena Engkau yang memampukan Apapun kami, yang Yesus. terjadi dalam keadaanku, sukacitaku Mari kita semua bagi hanya bagi di dalam-Mu. sama-sama kita katakan hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Jemaat saja katakan hatiku bersuka, hatiku apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
haleluya Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah pikiran kami Tuhan, satukan kami Tuhan sehingga kami dapat menerima suara-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mempraktekkan segala sesuatunya dengan baik di hadapan-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, apapun yang menjadi suaranya Tuhan, suara-Mu Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang urapi Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu Tuhan, kami siap Bapa. Doa ini kami askar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan. Selamat pagi. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu dan sedang jemaat Tuhan, seperti pujian yang tadi kita sudah naikkan, sukacita kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin situasi bisa berubah, kondisi bisa berubah, masalah boleh datang, tapi sukacita kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saya juga bersyukur saya bisa melayani sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan sedang jemaat Tuhan, sebelum saya menyampaikan satu ayat kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan sedang jemaat Tuhan untuk melihat beberapa gambar yang ada di LED. Kita akan lihat beberapa gambar, di mana gambar ini adalah barang-barang yang sering kita temui Bapak Ibu. Harapannya ketika Bapak Ibu melihat gambar yang saya tayangkan ini, Bapak Ibu mungkin mulai berpikir, mulai membayangkan kira-kira fungsi dari barang yang saya tunjukkan ini apa ya? Ketika saya pakai barang ini tujuannya untuk apa ya? Kita akan sama-sama lihat. Untuk gambar yang pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar handphone. Pasti saya percaya semua di tempat ini memiliki handphone ini gitu ya. Sudah bukan hal yang asing buat setiap kita. Kira-kira Bapak Ibu-Ibu ketika membayangkan handphone ini, ketika Bapak Ibu pegang handphone ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk main games? Untuk biasanya berkomunikasi. Biasanya kita pakai handphone ini untuk berkomunikasi. Bahkan untuk apa lagi? Untuk menjalin hubungan. Benar ya, kita bisa menjalin hubungan dengan menggunakan handphone. Kemudian apalagi? Untuk mendekatkan yang jauh jadi dekat. Kalau Bapak Ibu dan sedang jemaat Tuhan punya keluarga di luar pulau mungkin, di luar kota, ketika rindu bisa menggunakan handphone, bisa telepon mereka, bisa chat mereka, tanya kabarnya. Saya juga orang tua saya jauh di Pulau Kalimantan, tapi kalau saya rindu saya bisa pakai handphone saya bisa video call seperti itu. Jadi ketika kita lihat handphone ini, tujuannya dibuat handphone ini adalah untuk berkomunikasi, untuk menjalin hubungan dan mendekatkan yang jauh. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua. Next. Nah, ini juga gambar yang tidak asing lagi. Barang yang sering sekali kita temukan. Bahkan mungkin sering jatuh keteteran di lantai-lantai ya Bapak Ibu sekalian karena barangnya kecil. Tapi buat saya secara pribadi, barang ini sangat penting. Karena tujuannya buat saya untuk menggoreskan catatan-catatan penting untuk bisa diingat dan perlu diketahui oleh beberapa orang. Tanpa ada barang ini kita tidak bisa menggoreskan catatan-catatan penting untuk bisa diingat. Benar ya? Dengan pulpen ini kita bisa tulis catatan, kita bisa tulis surat, kita bisa tulis pesan dan sebagainya. Yang terakhir, gambar yang terakhir. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Api? Bukan ya? Gambar apa ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Lampu. Sudah jelas ketika ada lampu ini, pasti fungsinya untuk memberikan apa? Penerangan. Jadi lampu ini bisa memberikan penerangan di saat keadaan itu gelap. Di saat mungkin Bapak Ibu berjalan dalam keadaan yang gelap, Bapak Ibu tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ketika ada lampu ini, Bapak Ibu dan sedang jemaat Tuhan bisa melihat sesuatu yang tadi dalam gelap tidak bisa kita lihat, bisa kita lihat. Tadi sesuatu yang tidak bisa kita cari, bisa kita dapatkan karena ada lampu ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih kok Tante Ivana suruh kami lihat gambar terus suruh kami bayangkan apa sih tujuan gambar-gambar ini. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengerti bahwa ketika suatu barang saja dihadirkan, ketika suatu barang itu diciptakan, pasti punya tujuan tertentu. Benar ya?
Setiap barang apapun itu, sisir, pulpen tadi, lampu, gitu ya, handphone, pasti punya tujuan tertentu. Nah, apalagi kita sebagai manusia, kita adalah buatan Allah. Amin. Kita adalah buatan Allah, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kita semua buatan Allah? Amin. Kita semua adalah buatan Allah. Katakan kiri dan kananmu, engkau buatan Allah. Katakan kiri dan kananmu, engkau buatan Allah. Mau engkau rambutnya keriting, rambutnya lurus, kulitnya agak kecoklatan atau lebih putih sedikit, matanya sipit, matanya belok. Tetap kita semua adalah buatan Allah. Amin. Kita buatan Allah. Seperti halnya gambar-gambar tadi Bapak Ibu sekalian, handphone dibuat dengan tujuan supaya bisa berkomunikasi. Tapi kalau misalnya handphone itu saya pakai, kemudian saya taruh di ruang tamu, saya jadikan pajangan, kira-kira apakah tujuan dari pembuat handphone itu tercapai? Tentu tidak. Ketika pulpen tadi yang harusnya untuk menulis saya pakai untuk konde rambut, bisa sih, tapi tujuan utamanya bukan itu. Pasti akan melenceng dari tujuan utamanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Manusia diciptakan itu tidak seperti produk pabrik Bapak Ibu. Ketika diproduksi langsung produk massal semuanya sama. Enggak. Tapi manusia Tuhan ciptakan itu dengan masing-masing keunikan. Manusia Tuhan ciptakan itu berbeda-beda. Bahkan satu hal yang spesial. Ketika Tuhan ciptakan manusia, dia berikan apa? Kehendak bebas. Dia berikan kehendak bebas buat setiap kita. Supaya kita setiap manusia tidak menjadi robotnya Tuhan. Tapi kita bisa bebas memilih apa yang perlu kita katakan, apa yang perlu kita lakukan, keputusan apa yang perlu kita ambil. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita mau mengakui bahwa kita semua adalah buatan Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita akan baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu, bisa lihat di LED, kelihatan ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 kita akan baca ayat ini secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Amin. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Saya sudah tulis ada warna lain di situ, buatan Allah. Kita, saya, Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan adalah buatan Allah. Next. Kalau dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata poima. Yang memaknai bahwa sesuatu yang dibuat atau juga adalah karya. Jadi sebenarnya kita manusia ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Tuhan sendiri dan kita adalah karya Allah. Saya dan Bapak Ibu adalah karya Allah. Kita sungguh bangga Bapak Ibu jemaat Tuhan kalau kita semua dikatakan sebagai karya-karya Allah. Lalu sebagai buatan Allah, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Apa yang Tuhan kehendaki dari kita para buatan Allah ini? Kita kembali ke Efesus 2 ayat 10 tadi, next. Di bagian A dikatakan tadi bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam siapa? Kristus Yesus. Kita baca sama-sama yang tulisan kuning. 1, 2, 3. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita persiapan. Ternyata sejak awal Tuhan itu sudah mempersiapkan kita. Sudah mempersiapkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara untuk sanggup melakukan apa? Pekerjaan baik. Dari awal Tuhan sudah mampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi pertanyaannya, mengapa ya kok masih ada orang-orang yang berbuat jahat? Kalau Tuhan sudah ciptakan kita untuk dipersiapkan melakukan pekerjaan baik, kenapa ada orang-orang yang bisa berbuat jahat? Kalau kita tarik ke belakang Bapak Ibu jemaat Tuhan, manusia pertama memiliki kehendak bebas, tapi mereka salah mengambil keputusan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Efeknya apa Bapak Ibu? Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, bukan hanya mereka saja yang jatuh ke dalam dosa, tapi dikatakan bahwa semua orang menjadi berdosa. Akibatnya saya dan Bapak Ibu juga berdosa.
Semua orang menjadi berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia kecenderungan hatinya selalu apa? Berbuat jahat. Karena dosa tadi membuat manusia itu kecenderungan hatinya selalu berbuat dosa. Kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Serta apa? Selalu mengikuti keinginan dagingnya. Dosa membuat manusia menyimpang dari tujuan Allah. Tujuan Allah tadi supaya manusia melakukan pekerjaan baik. Tapi karena dosa, manusia kecenderungan hatinya melakukan kejahatan. Ayat selanjutnya, next. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 katakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Karena dosa tadi membuat apa? Kejahatan manusia semakin besar. Membuat manusia kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Hati Tuhan sampai pilu Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia bergeser dari tujuan Tuhan yang semula, apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan diam? Tidak. Ayat ini katakan bahwa menyesallah Tuhan. Bahkan sampai pilu hatinya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allah tidak diam. Dia punya banyak cara untuk membawa manusia kembali kepada tujuannya. Dia punya banyak cara untuk membuat manusia terlepas dari dosa. Untuk membuat manusia tidak terus-terusan berbuat jahat. Dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Tuhan membuat manusia kembali kepada tujuannya. Hanya karena anugerah Allah. Manusia yang tadinya berdosa, hidup dalam dosa, dijadikan ciptaan baru. Di dalam siapa? Kristus Yesus. Oleh karena penebusan Yesus di atas kayu salib. Kita mau menghargai penebusan Yesus di atas kayu salib, amin. Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau jadikan kita ciptaan yang baru. Buatan Allah yang tadinya diberikan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena dosa jadi melakukan kejahatan. Tuhan tarik kembali. Tuhan jadikan ciptaan yang baru. Mengapa sih Tuhan harus jadikan kita ciptaan yang baru kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan? Next, karena ada hal penting yang perlu kita ketahui. Hal penting yang pertama adalah pekerjaan baik yang kita lakukan sebaik apapun itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika itu di luar kasih dan pengenalan kita akan Tuhan adalah sia-sia. Sia-sia, mau sebaik apapun itu tapi ketika kita lakukan itu di luar kasih Tuhan, di luar pengenalan kita akan Tuhan, semuanya sia-sia. Ini hal penting yang pertama. Kemudian yang kedua, pekerjaan baik yang dilakukan manusia bukan untuk membuktikan siapa dirinya. Kita berbuat baik, kita melakukan pekerjaan baik bukan untuk membuktikan bahwa oh iya saya orang baik. Saya orang yang tidak berdosa, saya orang yang suci, saya orang yang patut dipuji. Bukan seperti itu. Seharusnya pekerjaan baik yang manusia lakukan semuanya hanya untuk memuliakan Sang Penciptanya, yaitu Yesus Kristus. Dan yang terakhir, pekerjaan baik yang manusia lakukan tidak dapat menebus dosa-dosa manusia. Sebanyak apapun pekerjaan baik yang kita lakukan, sehebat apapun itu, tidak dapat menebus dosa kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bahkan tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat menyelamatkan kita dan menebus dosa kita. Ini yang perlu kita ingat. Jadi mengapa Tuhan perlu membuat kita menjadi ciptaan yang baru lagi. Supaya kita bisa kembali ke tujuan Tuhan yang semula sebagai buatan Allah. Namun pekerjaan baik yang seharusnya kita lakukan adalah karena apa? Karena kita semua, saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seharusnya ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan pekerjaan baik, semua karena kita mengucap syukur terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang kita terima. Dan supaya kita bisa menjadi pemberita-pemberita kabar baik tentang karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Oh, berarti saya harus jadi hamba Tuhan seperti itu. Enggak Bapak Ibu sekalian.
Bukan berarti ketika Bapak Ibu dikatakan sebagai pemberita kabar baik, kita harus menjadi hamba Tuhan, tidak. Tuhan, ketika tadi saya bilang Tuhan ciptakan kita tuh tidak seperti barang pabrik yang massal diciptakan. Sama semuanya, tidak. Tapi Tuhan punya tujuan, Tuhan punya panggilan masing-masing atas setiap kita. Tapi ada satu hal yang sama Bapak Ibu. Satu hal tugas yang sama yang kita miliki. Kita adalah pemberita karya keselamatan Yesus Kristus. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, bersama siapapun kita. Entah engkau sebagai pengusaha, entah engkau sebagai pedagang, entah engkau sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak sekolah, mahasiswa, siapapun engkau. Tugas yang sama kita miliki adalah kita sebagai pemberita karya keselamatan Yesus. Amin. Kita bersyukur kita dikatakan sebagai pemberita kabar baik itu. Next. Jadi seperti apa hidup kita mencerminkan siapa pencipta kita. Kalau kita mau mempermuliakan nama Tuhan, jadikanlah hidup kita benar-benar mencerminkan siapa Kristus itu. Bukan justru mempermalukan siapa Yesus pencipta kita. Siapa Kristus yang menciptakan kita. Jadi seperti apa hidup kita mencerminkan siapa pencipta kita. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Dia merupakan anak muda, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dia mendapat nasihat dari seorang Rasul Paulus, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dia adalah pemberita Injil. Kita juga pemberita Injil, tadi saya katakan, kita juga pemberita kabar baik. Dan biarlah nasihat Paulus ini kepada seorang yang namanya Timotius juga menjadi nasihat buat setiap kita pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Amin. Siapkan hatimu, kita mau sama-sama mendengar apa nasihat Tuhan pada pagi hari ini buat setiap kita, para buatan-buatan Allah. Kita akan baca kitab kita di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai yang ke-12. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Setelah hitungan yang ketiga, bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat Tuhan? 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12, 1, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan. Nasihat Paulus ini akan menjadi nasihat buat setiap kita juga pada pagi hari ini. Di ayat ini dikatakan Paulus memanggil seorang Timotius itu sebagai manusia Allah. Manusia Allah ini sama artinya juga dengan abdi Allah. Seperti gelar yang ditujukan kepada Samuel, Elisa, Elia dan Daud, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Nah, nasihat Paulus ini menjadi nasihat kita pada pagi hari ini juga sebagai orang-orang buatan Allah. Saya akan rangkum menjadi 4 lah pada pagi hari ini. Sebagai orang-orang buatan Allah, apa saja yang harus kita lakukan? Saya rangkum jadi 4 lah Bapak Ibu sekalian. Untuklah yang pertama, apa itulah yang pertama? Lah yang pertama adalah jauhilah. Jauhilah. Tadi kita sudah baca ayatnya. Dikatakan jauhilah semuanya itu. Semuanya itu apa? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 5 dikatakan begini. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Next. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Tadi di dalam 1 Timotius katakan jauhilah semuanya itu. Di ayat ini dengan jelas, ayat sebelumnya di ayat 2 sampai 5 dijelaskan. Semuanya itu apa? Semuanya itu ternyata Paulus mengingatkan bahwa ada ajaran lain yang dihadapi oleh Timotius ketika dia melayani jemaat-jemaatnya. Ada ajaran lain yang tidak sehat, bukan ajaran yang murni dari Tuhan Yesus.
Apa itu? Ajaran yang mengatakan bahwa ibadah itu sebagai sumber keuntungan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang membuat iman jemaat-jemaat yang dilayani oleh Timotius menjadi luntur. Mereka menjadi orang-orang yang seperti apa? Menjadi orang-orang yang mencari-cari soal. Menjadi orang-orang yang suka bersilat kata. Tahu ya kita bersilat kata apa? Suka memutarbalikan fakta. Kemudian apa? Dengki, cedera, fitnah. Suka curiga satu sama lain. Suka bercekcokan. Itu ajaran yang mereka terima. Apakah ini semua termasuk dalam pekerjaan baik Bapak Ibu jemaat Tuhan? Apa ini semua termasuk dalam pekerjaan baik? Tentu tidak. Makanya Paulus ingatkan kepada Timotius, jauhilah semuanya itu. Jauhilah ajaran yang tidak sehat. Kemudian apalagi Paulus menemukan bahwa jemaat-jemaat yang dilayani oleh Timotius waktu itu adalah jemaat-jemaat yang mencintai uang. Bukan berarti saya katakan bahwa tidak boleh kita mencari uang, tidak boleh, bukan seperti itu. Atau tidak boleh kita bekerja mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyak, tidak seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi yang kita lihat di sini bahwa jemaat-jemaat yang dilayani oleh Timotius, mereka lebih mengutamakan kekayaan, mereka lebih mengutamakan keuntungan, mereka lebih mengutamakan uang. Sehingga kebenaran itu ditaruh di belakang. Sehingga mereka jadi orang-orang yang seperti ini tadi, mencari ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Kalau dalam terjemahan lain Bapak Ibu jemaat Tuhan katakan begini, bagi mereka berita kesukaan hanya sekedar alat untuk mendapat uang. Luar biasa jahat sekali jemaat yang dilayani oleh Timotius pada saat itu. Mereka menganggap bahwa berita kesukaan itu hanya sekedar alat untuk mendapat uang, alat untuk mendapatkan keuntungan. Tapi firman Tuhan datang pada pagi hari ini buat setiap kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat GPDI Alpha Omega Bojonegoro. Biar kita menjauhi hal-hal itu tadi. Menjauhi hal-hal ajaran-ajaran yang tidak sehat. Menjauhi kecintaan terhadap uang. Berkat itu dari Tuhan. Yang terutama kita kejar dulu kebenarannya. Maka berkat itu akan melimpah atas hidup kita. Amin. Bahaya bagi jemaat Tuhan pada saat itu, iman mereka menjadi menyimpang pada saat itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sehingga landasan iman mereka itu bukan lagi karena kasih mereka kepada Tuhan. Landasan iman mereka itu bukan karena hubungan mereka kepada Tuhan, tapi karena mereka mau mencari keuntungan. Dan bahaya bagi seorang hamba Tuhan yang bernama Timotius, jangan sampai dia menjadi hamba Tuhan yang ikut mengajarkan ajaran tidak sehat itu. Sehingga dia melayani bukan karena ketulusan akan keselamatan jiwa-jiwa, tapi dengan motivasi yang tidak benar di hadapan Allah. Jauhilah ajaran yang tidak sehat. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jauhilah kecintaan terhadap uang. Tapi kita mau kejar itu, kecintaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebagai orang-orang buatan Allah, kita mau jauhi ajaran-ajaran yang tidak sehat. Kita mau jauhi kecintaan kita terhadap uang. Yang kedua apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Yang kedua adalah kejarlah. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Apa saja yang harus kita kejar Bapak Ibu jemaat Tuhan? Yang pertama, kita harus mengejar keadilan. Yang namanya mengejar itu pasti ada usaha ya, tidak diam di tempat. Yang namanya mengejar itu berarti ada effort yang berlebih. Kemudian ada semangat, ada kesungguhan, ada kesinambungan. Tidak berhenti di tengah jalan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Melainkan terus berusaha sampai kita mendapatkannya. Jadi kelah yang kedua, sebagai orang-orang buatan Allah yang Tuhan mau kita mengejar yang namanya keadilan. Adil itu berarti tidak ada kecurangan. Adil itu berarti tidak timpang sebelah. Ketika engkau berdagang, ketika engkau berusaha, ketika engkau berbisnis, milikilah ini. Kejarlah apa? Keadilan. Tidak ada kecurangan, tidak ada timpang sebelah. Kejarlah keadilan. Bekerjalah dengan adil. Di dalam keluarga, jadilah orang tua yang adil. Sebagai seorang anak, jadilah anak yang adil. Bukan hanya menuntut, tapi juga belajar untuk memberi. Bukan hanya berharap untuk dikasihi, tapi juga mengasihi. Kejarlah keadilan. Yang kedua, apalagi yang harus kita kejar? Kejarlah ibadah. Di dalam terjemahan lain menggunakan kata kesalehan Bapak Ibu jemaat Tuhan.
kesalehan. Yang memberi arti bagaimana perilaku seseorang itu taat menjalankan imannya. Sehingga tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Juga berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan persekutuan kita dengan sesama kita. Jadi kita mau mengejar keadilan, mengejar ibadah. Hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan sampai ketukar, jangan sampai tertukar. Kejarlah ibadah, bukan jauhilah ibadah. Amin. Kejarlah ibadah, bukan jauhilah ibadah. Haleluya. Kejarlah yang ketiga apa? Yang ketiga Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini satu paket. Ada 4K saya bilangnya. Kejarlah yang ketiga ini 4K saya rangkum. Ada kesetiaan, selanjutnya ada kasih, ada kesabaran, dan ada kelemah lembutan. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kejarlah 4K ini. Kalau kita lihat justru dari 4K ini Bapak Ibu sekalian, ini yang paling sering menguji kita, benar? Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan ini yang paling sering menguji kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini berhubungan dengan apa? Dengan orang-orang di sekitar kita, berhubungan dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau ada di antara kita pada hari ini, yang mulai kasihnya luntur, kesetiaannya mulai luntur, ingat, firman Tuhan hari ini, kejarlah ini. Kejarlah 4K ini. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Amin. Kejarlah ini. Atau ada yang merasa kecewa pada pagi hari ini. Ada yang merasa sakit hati. Ada yang merasa marah mungkin. Nanti pulang ke rumah ingat, oh iya firman Tuhan tadi katakan sebagai orang buatan Allah. Ada hal yang harus saya kejar. Saya harus mengejar 4K ini tadi. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Memang tidak gampang. Namanya mengejar itu perlu usaha dan minta pimpinan Roh Kudus. Dengan kekuatan kita nggak mampu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena kita masih daging. Sebagai manusia kita masih daging. Tapi ketika kita minta pimpinan Roh Kudus. Ada kuasa yang luar biasa yang memampukan kita. Untuk kita bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bisa mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Amin. Lah yang ketiga Bapak Ibu ya. Lah yang ketiga. Apa ini? Bertandinglah. Bertandinglah. Tadi yang pertama, jauhilah. Yang kedua, kejarlah. Yang ketiga, bertandinglah. Bertanding di sini bukan bertanding untuk memperoleh kesuksesan. Bukan juga bertanding dalam gelanggang olahraga untuk memperebutkan mahkota mungkin, memperebutkan piala, enggak. Tapi kita mau baca ini Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini, 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi bertandinglah dalam pertandingan iman. Terjemahan lain katakan bertanding ini menggunakan kata berjuang. Yang berasal dari sebuah kata Yunani yang artinya itu menderita sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya bertanding itu gak gampang. Butuh perjuangan. Butuh ada penderitaan yang kita hadapi. Sebagai orang-orang buatan Allah kita harus berjuang. Untuk apa? Untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus. Sekaligus saya katakan, sebagai orang-orang buatan Allah, kita harus berjuang, terus bertanding, mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Kita mau menjadi orang-orang yang berjuang ini Bapak Ibu sekalian, amin. Saya rindu melihat sidang jemaat di tempat ini, sidang jemaat GPDI Alpha Omega yang ada, menjadi jemaat-jemaat yang tetap mempertahankan imannya sampai akhir. Sekali lagi saya rindu katakan bahwa saya rindu melihat setiap sidang jemaat GPDI Alpha Omega mempertahankan imannya sampai akhir. Bukan hanya pelangnya saja katakan Alpha dan Omega. Tuhan ada di awal dan di akhir. Tapi saya juga mau melihat Bapak Ibu yang sudah terima Tuhan Yesus dari awal. Akan sampai akhir. Memperjuangkan imannya bersama dengan Yesus. Amin. Jemaat-jemaat Alpha Omega bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jangan mau melihat ketika rekan kita imannya terus naik, kita hanya diam di tempat.
Atau ketika melihat orang lain di belakang, kita juga oh sudahlah saya begini-begini saja imannya. Jangan mau Bapak Ibu sekalian, jangan mau kalah dengan kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Memang tadi yang namanya bertanding itu tidak mudah. Ada penderitaan yang kita hadapi di depan, ada masalah, ada kesukaran. Bahkan firman Tuhan juga katakan di waktu-waktu yang akan datang akan ada banyak kesukaran yang kita hadapi. Akan ada banyak masalah yang akan kita hadapi. Tapi firman Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pertahankan imanmu sampai akhir. Amin jemaat Tuhan. Pertahankan imanmu sampai akhir. Mengapa kita harus berjuang dan bertahan Bapak Ibu sekalian? Kita masuk ke lah yang keempat. Lah yang keempat katakan rebutlah. Kenapa kita harus bertahan dan berjuang? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 katakan karena kita harus merebut apa? Hidup yang kekal. Kita harus merebut hidup yang kekal. Supaya kita dapat merebut hidup yang kekal. Karena sebagai buatan Allah, kita tidak dijadikan robot oleh Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan, ya sudah kamu kerjakan bagianmu, sudah sampai situ saja saya tinggalkan, enggak. Tapi dari awal Tuhan ciptakan kita dari manusia pertama, Tuhan mau dia hidup bersama-sama dengan manusia Bapak Ibu. Makanya waktu di Taman Eden, manusia dengan mudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi karena dosa dia terpisah dengan Allah. Oleh sebab itu, sebagai buatan-buatan Allah, Tuhan mau kita hidup bersama dengannya selama-lamanya. Siapa di sini yang mau terus hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya? Angkat tanganmu. Katakan saya mau hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Saya mau rebut hidup yang kekal itu. Saya mau bertanding mempertahankan iman saya. Karena saya mau berjumpa dengan pencipta saya sampai selama-lamanya. Mau bertanding dalam pertandingan iman Bapak Ibu jemaat Tuhan? Terus berjuang dan bertahan. Supaya kita dapat merebut mahkota yang sangat berharga. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Yaitu kehidupan kekal. Timotius dia berhasil membuktikan bahwa dia menjadi seseorang yang dapat mempertahankan imannya sampai akhir. Next. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 katakan begini. Ini perkataan Timotius bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi ternyata Timotius dia bisa mengakhiri pertandingannya sampai akhir. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah apa? Memelihara iman. Saya rindu melihat sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Juga memelihara iman Bapak Ibu jemaat Tuhan sampai akhir. Kita akan berjumpa di Yerusalem baru Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di ibadah wanita kemarin saya juga katakan bahwa Yesus itu kekasih kita. Kekasih di dunia itu terbatas, kita bisa ditinggalkan ketika usia, ketika sakit. Tapi kekasih kita Yesus Kristus itu akan bersama-sama terus dengan kita sampai selama-lamanya. Dan pada hari ini firman Tuhan juga ingatkan, sebagai orang-orang buatan Allah, kita mau juga terus mempertahankan iman kita kepada Yesus. Supaya kita dapat menjalankan tujuannya. Untuk menjalankan tujuan Tuhan melakukan pekerjaan baik di waktu-waktu sekarang tidak mudah Bapak Ibu. Selain tadi karena dosa, ada banyak himpitan, ada banyak kesusahan yang harus kita hadapi. Tapi janganlah tergoyahkan. Jangan sampai tergoyahkan. Jauhilah hal-hal yang tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Kalau saat ini ada di antara kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada yang merasa saya tidak bisa menjauhi hal-hal yang tadi. Saya tidak bisa menjauhi hal-hal yang berbau dosa itu. Saya sudah sangat terikat. Atau saya tidak bisa berlari ke depan. Saya tidak bisa mengejar ke depan. Karena terlalu sulit bagi saya. Ada banyak kesusahan yang saya hadapi. Ada banyak penderitaan yang saya hadapi. Ada banyak kesulitan yang saya hadapi. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kalau engkau merasa susah, kalau engkau merasa tidak mampu Tuhan, saya tidak bisa memelihara iman saya. Saya tidak bisa bertanding sampai akhir. Saya tidak bisa rebut itu hidup yang kekal. Hanya karena kasih karunia Tuhan, pandang kepada Yesus. Amin. Kita mau pandang kepada Yesus. Kita baca ayat terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 katakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada yang lebih tahu, lebih detail barang ciptaan selain penciptanya. Adakah yang lebih tahu detail tentang barang ciptaan selain penciptanya? Begitu juga dengan perjalanan hidup kita. Adakah yang tahu kehidupan kita sampai kedalamannya? Sampai paling detail yang orang-orang tidak bisa lihat. Yang orang lain tidak tahu, bahkan mungkin pasangan kita, bahkan mungkin orang tua kita. Orang terdekat kita tidak kita ketahui. Tapi kita ini buatan Allah, Dia yang buat hidup kita. Kita ini karya Allah. Dia tahu setiap detail dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dia tahu ketidakberdayaan kita, Dia tahu kelemahan kita pada saat pagi hari ini. Dia tahu apa yang saat ini kita alami, penderitaan kita Dia tahu. Tapi Dia bukan hanya tahu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi Dia Allah yang juga sanggup melimpahkan kekuatannya atas kita. Amin. Kita mau menerima kekuatan daripada Tuhan untuk kita terus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Supaya kita bisa merebut hidup yang kekal. Sebelum saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan melihat salah satu video ini. Kita melihat bagaimana dalam pertandingan iman sebagai orang-orang buatan Allah. Kita harus terus berusaha memandang kepada tujuan kita. Memandang kepada Yesus. Setiap orang mempersiapkan segalanya untuk terjun dalam kehidupan yang bergerak ke satu arah. Ke depan dan maju. Belajar, berlatih, dan menguasai diri dalam segala hal. Dengan kekuatan yang ada, mereka layaknya memasuki sebuah pertandingan. Setiap orang fokus pada arah yang sudah ditetapkan dan berjuang untuk mencapai tujuannya. Berusaha mengejar ketinggalan, mengobarkan semangat juang dengan menambah kekuatan. Tanpa sadar, menggunakan kekuatan sendiri. Karena apa yang akan terjadi di depan tidak dalam kuasa. Saat hidup menjadi kering dan sangat berat, masalah dan kesulitan menerpa. Tekanan untuk menyerah mendesakmu. Kamu tersakiti, harapanmu terpuruk. Tidak kuat lagi untuk melanjutkan, apalagi untuk mencapai tujuanmu. Tapi kuasailah dirimu, sabar dalam penderitaan. Lakukan tugasmu dengan benar. Janganlah tergoda untuk kompromi dengan dosa. Selama ini kamu berjuang dengan baik. Mengapa tidak lagi melakukan kebenaran? Saat ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpinmu dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ia menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya untuk terus berlari dan tidak menjadi lesu. Kamu melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Janganlah marah atau iri hati kepada mereka yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan berlakulah setia. Tetaplah melaju dan tekun, berlari kepada tujuan dan panggilan Allah dalam Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota juara bila ia bertanding menuruti peraturan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan apabila ia sudah tahan uji.
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Haleluya. Mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar? Sebagai orang-orang buatan Allah, tetaplah lakukan pekerjaan baik. Tadi video katakan, jangan iri dengan orang-orang yang berbuat curang. Tetaplah dengan tujuanmu, lakukan pekerjaan baik. Tetap pandang kepada Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi, kita mau merebut hidup yang kekal itu. Amin. Tetap nyatakan Tuhan dalam hidupmu, di dalam perkataanmu, di dalam setiap tingkah laku kita. Supaya nama Tuhan, Dia Tuhan yang menciptakan kita, dipermuliakan atas semuanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian. Di telapak tanganmu Tuhan, tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Haleluya Yesus. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak
nyatakan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah Di setiap nafasku ku nyatakan. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Ku nyatakan kepada Bapak Gembala. Nyatakan Engkau Tuhan, Engkau di hidupku, setiap ucapan dan perbuatanku. Sembah Dia, sembah Dia. Nyatakan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tindakan kita, kita mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Tuhan yang selalu Tuhan yang selalu ku sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Kuatkan kami semua Bapa. Supaya kami tetap bertahan terus, iman kami kuat. Kami mengejar hal-hal yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau lihat umat-Mu Tuhan. Engkau melihat mereka semua. Apa yang dialami oleh setiap kami Engkau tahu Tuhan. Tapi Engkau mau kami kuat di dalam Engkau. Kami setia kepadamu. Kami tetap ibadah kepadamu Tuhan. Memuliakan Engkau. Mengejar hal-hal yang benar di mata Tuhan. Tidak lama lagi Engkau pasti datang kedua kali. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau menjelaskan kami siapa kami sebenarnya adalah ciptaan-Mu. Yang Kau ciptakan untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan sampai kami melenceng dari rencana-Mu Tuhan. Beri kami terus setia kepada Tuhan. Setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau pakai Ivana menjadi alat-Mu di mana dia berada. Engkau pakai kami semua jadi alat-Mu Tuhan. Untuk memberitakan keselamatan. Karena kami yakin setiap lutut akan bertelut. Dan lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa. Kasih sayang Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.